Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesempatan. Mudah-mudahan Allah catat kita dengan keberadaan kita di tempat ini sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Sehingga Allah jaga terus iman kita. Kalau sehat, pasti ada lawannya. Sakit, betul? Kalau sehat, pasti ada lawannya sakit. Tapi kalau iman yang besar kemungkinan harus kita jaga agar terus naik. Karena kalau sehat, bagaimanapun kita memeliharanya, pada dasar akhirnya nanti kita akan berada pada posisi sakit. Tapi kita tetap berharap mudah-mudahan kita diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberikan istiqomah. Nah, iman yang kekal dalam pandangan Islam adalah nikmat yang kekal itu adalah iman. Karena dia akan ada terus. Dia yang akan menolong kita ketika berhadapan dengan sakaratul maut. Dia yang menolong kita ketika kita berada di alam barzah. Ya, dia yang menolong kita ketika berada di mizan. Sampai dialah yang mengantarkan kita ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekian banyak nikmat itu kita harus bisa memprioritaskan yang pertama yang mana? Kalau nikmat sehat, suka tidak suka, kita pasti akan berpisah dengan nikmat sehat itu. Ya. Kalau nikmat-nikmat yang lainnya, suka atau tidak suka, mau tidak mau, kita pasti akan berpisah. Ada satu nikmat yang sesungguhnya kita tidak boleh berpisah, yaitu nikmat iman. Mudah-mudahan dengan tadabbur Allah senantiasa jaga iman kita dan iman kita terus meningkat. Amin ya rabbal alamin. Kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir masih berkaitan dengan Nabi Yusuf alaihissalam, bahwa Nabi Yakub memerintahkan kepada putra-putranya untuk jangan masuk dari satu pintu, tapi masuk dari pintu yang berbeda-beda. Itu semua berdasarkan hajatan. Kalau kita lihat, hajatan fi nafsi Yakub qadhaha. Ini kalau bahasa kita, itu semata-mata adalah inisiatif. Semata-mata adalah gagasan dari Yakub yang ditetapkan oleh Yakub. Nah, kita lihat lanjutannya seperti apa. Apakah itu gagasan yang tiba-tiba? Apakah itu gagasan yang tanpa alasan? Gitu, ya. Apakah itu inisiatif yang muncul seketika? Terlihat jawabannya dari lanjutan ayat. Ayat 68 akhir. Wa innahu lazu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Wa innahu lazu ilmin.
Bismillah. Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsaron nas la ya'lamun. Jadi kalau di potongan sebelumnya qadhaha, kita garis bawahi kalimat ini. Qadha artinya menetapkan. Dia menetapkan, dianya di sini Yakub. Haknya, dia menetapkannya. Apa nyanya ini? Kembali kepada jangan masuk dari satu pintu. Itu ketetapan Yakub. Tapi masuklah dari berbagai macam pintu. Itu. Qadhaha, dia menetapkannya. Nah, wa innahu, dan sesungguhnya dia. Siapa dianya di sini? Dianya di sini adalah Yakub. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Yakub lazu ilmin, sungguh mempunyai ilmu. Itu dulu yang kita garis bawahi. Nanti baru kita munculkan pertanyaan lanjutannya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia, siapa dianya? Yakub. Lazu ilmin, sungguh zu ilmin, mempunyai berarti qadhaha. Apa tadi artinya qadha ini? Menetapkan. Berarti ketetapan qadha. Ketetapan Yakub itu berdasarkan, faham? Itu dulu. Kan di ayat sebelumnya bahwa berkaitan dengan kalian masuk ke Mesir, jangan masuk dari satu pintu, tapi masuklah dari berbagai macam pintu. Itu semata-mata karena keinginan Yakub. Keinginan Yakub yang dibuatnya. Itu loh kalau bahasa kita, yang ditetapkannya. Nah, ayat lanjutannya ini menjelaskan bahwa keinginan yang dibuat oleh Yakub itu bukan semata-mata hanya berdasarkan hawa nafsu semata. Saya pengennya begini, kan kita begitu. Tidak jarang dalam kehidupan ini cuman alasan-alasan pengen, tapi tidak punya alasan ilmu.
Nah, di sini disebutkan wa innahu, dan sesungguhnya dia Yakub lazu ilmin, sungguh mempunyai ilmu. Sampai di situ kita simpulkan bahwa ketetapan yang ditetapkan oleh Yakub kepada seanak putra-putranya agar jangan masuk dari satu pintu, itu adalah ketetapan yang berangkat dari itu dulu. Pelajarannya bagi kita, setiap saat kita harus membuat keputusan, bukan? Setiap saat kita harus membuat keputusan. Nah, seyogianya keputusan itu berangkat dari ilmu. Apalagi kita ketika dihadapkan dengan benturan-benturan, ini mana yang lebih dulu, mana yang lebih dulu. Ini harus bagaimana, ini harus bagaimana. Teladan Yakub bagi kita adalah agar tidak pernah berhenti belajar dan agar terus menambah ilmu, agar setiap keputusan yang kita buat punya landasan ilmu. Wa innahu, dan sesungguhnya dia Yakub lazu ilmin, sungguh mempunyai ilmu. 5 terhadap apa-apa yang sampai di sini tadi kita sudah dapat 1 poin. Sudah? Sampai lazu ilmin kita dapat 1 poin, bahwa keputusan itu dibuat karena ilmu. Kedua, bagaimana kita mendapatkan ilmu itu? 5 allamnahu. Hu ini kembali lagi ke hu ini. Ini berarti kata kerjanya allama yu'al. Allama yu'allimu ta'lim. Saya urai ini sedikit supaya nanti punya sambungan dengan apa yang kita lakukan sehari-hari. Kan kita sering menyebut majelis taklim. Majelis taklim. Gitu. Nah, 5 disebabkan apa-apa yang, atau karena ini alasan mengapa Yakub tadi punya ilmu. Atau bahasa lainnya, siapa yang ngajarin Yakub sehingga Yakub punya ilmu. 5 atas apa-apa yang allamnahu, kami telah mengajarkan kepadanya. Kaminya siapa? Allah. Kaminya siapa? Allah. Hunya Yakub. Berarti Yakub berguru kepada siapa? Kepada Allah. Atau pertanyaan lanjutnya, siapa yang ngajarin Yakub? Allah. Sekarang pertanyaan kita, kalau Yakub belajar kepada Allah, Pak Ustadz, wallahu alam, kita tidak tahu bagaimana cara belajarnya. Bagaimana metode pembelajarannya. Yang jadi penting bagi kita sekarang, kami pengen belajar kepada Allah. Bagaimana caranya?
Ini dia. Iya. Kalau bahasa kampusnya, maaf bukan mau menyamakan Quran dengan itu. Ini diktatnya ini. Ini diktatnya. Ini materi pelajarannya. Ini materi pelajarannya. Kalau di kampus pelajaran itu ada yang direvisi, ada yang ditambah. Beda generasi, beda lagi. Kali ini dari 14 abad yang lalu. Ila yaumil qiyamah, sampai nanti hari kiamat. Materi pembelajarannya tidak akan berubah. Sama, Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Minggu lalu saya menyebutkan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Terus Allamal Quran. Terus Khalaqal insan. Terus Allamahul bayan. Ini 4 ini. Kalau kita sini tadi Allamnahu, kami mengajarkan kepadanya. Kaminya di sini adalah Allah. Allah itu dikhususkan lagi dalam surah Ar-Rahman. Siapa kaminya? Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allamal Quran, dia yang mengajarkan Al-Qur'an. Dia yang mengajarkan Al-Qur'an. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Yang keempat, Allamahul bayan. Coba, kita kan sudah akrab dengan surah Ar-Rahman. Ini dia. Mengajarkan Al-Quran, menciptakan manusia, mengajarkan bayan. Mengajarkan bayan. Secara sederhana bayan itu diartikan dengan berbicara. Mengajarkan berbicara, mengajarkan penjelasan, karena bayan artinya penjelasan. Berarti ini satu paket. Allamal Quran, khalaqal insan, allamahul. Ini mengajarkan Quran, menciptakan manusia, kemudian mengajarkan berbicara, mengajarkan penjelasan. Nah, ini hubungannya dengan Yakub apa? Tadi Yakub punya inisiatif, kamu jangan masuk dari satu pintu. Yakub dapat dari mana itu? Allah yang mengajarkannya. Berarti dalam konteks tadabbur, saya masuk ke sini lagi. Mudah-mudahan kita bisa dapat ini pola, 5 pola ini saja dulu. Allama, dia telah mengajarkan. Yu'allimu, dia sedang mengajarkan. Ta'lim, pengajaran. Ini kata bendanya. Ta'lim, pengajaran. Atau proses pembelajaran. Mu'allim, yang mengajar. Mu'allam, yang diajar.
Dalam bahasa sehari-hari muallim itu disebut dengan guru. Iya? Oh, ini dia muallim, itu guru. Berarti ketika kita membaca Al-Qur'an, ini korelasinya. Ketika kita membaca Al-Qur'an, tempatkan Allah sebagai muallim. Oke, sampai di sini paham nggak dulu? 5 kata ini saya akan bahas ini. Nanti kita bawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Hubungannya dengan di sini allamahu, allamnahu. Ketika kita membaca Al-Qur'an, berarti kita berada dalam posisi ta'lim. Yuk diulang dulu ini artinya. Allama apa artinya? Mengajarkan, dia telah mengajarkan. Yu'allimu, dia akan mengajarkan. Ini bentuk lampau, ini bentuk sedang atau yang akan datang. Ta'lim artinya pembelajaran, ini kata bendanya. Muallim yang mengajarkan. Muallam yang diajarkan. Kalau dihubungkan dengan di sini, allamal Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an. Berarti ketika kita membaca Al-Quran, tempatkan diri kita dalam posisi sedang taklim. Paham? Situ dulu. Mengapa ini saya bahas? Karena begini, banyak majelis taklim, maaf, ini otokritik. Banyak majelis taklim yang kadang-kadang kemana-mana tapi tidak membahas Al-Qur'an. Nah, ibu nih habis subuh baca Quran. Selama ini ibu lagi ngapain? Saya lagi baca Quran. Sekarang jawab dengan bahasa lain. Lagi ngapain? Lagi taklim. Sedang melaksanakan proses pembelajaran. Siapa muallimnya? Allah. Siapa muallimnya? Allah. Coba kita runut sedikit. Ini doa ini hafal semua ini. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terus imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Terus oke, sampai situ aja. Sampai situ dulu. Ada kedua kata. Allahumma zakir kirna, ini nasina. Kemudian wa'allimna. Ini jahil. Kan selama ini yang saya sebut, selama ini kan doa itu hanya dijadikan nyanyian. Awalnya kita menyebut rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan Quran bagi kami sebagai imam, jadikan Quran bagi kami sebagai cahaya, jadikan Quran bagi kami sebagai hudan. Kan itu doa umum. Masuk ke lagi khususnya apa?
Allahumma zakirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkan kami di saat kami lupa. Oke. Berarti kalau kita lupa sesuatu, lupa tadi dalam apa yang harus kita kerjakan, bagaimana mengerjakannya, tidak bisa dipisah dengan hubungannya dengan Al-Qur'an. Allahumma alimna, ya Allah, zakirna, ingatkan kami, minhu ma nasina, dari Al-Quran ini apa-apa yang kami lupa. Satu. Yang kedua, wa alimna, ajarkan kami, minhu ma jahilna, dari apa-apa yang kami tidak paham. Berarti belajar, mengingatkan dan belajar tadi hubungannya dengan Al-Qur'an. Hubungannya dengan Al-Quran. Tapi yang pertama di depannya, ketika Quran sudah menjadi hudan, ketika Quran sudah menjadi rahmah, ketika Quran sudah menjadi nuron. Saya bongkar dikit lagi. Kahfi ayat 23-24. Surat Kahfi ayat 23 ayat 24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Wadhkur rabbaka idza nasita wa qul asa an yahdiyani rabbi li aqraba min hadza rasyada. 23-24. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Ini awalnya peringatan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan kamu mengatakan kepada sesuatu, terhadap sesuatu, bahwa kami akan melakukannya besok. Artinya, ketika kita merencanakan sesuatu untuk yang akan datang, landaskan ucapan kita dengan kalimat insya. Itu. Satu. Yang kedua, wazkur rabbaka idza nasita, dan ingatlah Tuhanmu dan sebutlah Tuhanmu idza nasita, ketika engkau lupa. Ketika engkau lupa. Tadi hubungannya Allahumma zakirna minhu ma nasina. Proses mengingatkannya itu melalui apa? Al-Quran.